Hi, hello. Shalom everyone. How are you today, my beloved student? I hope you all in good health. Before we start our lesson thematic for today, I ask you to pray. Teacher pinta kamu untuk berdoa di dalam hati kamu masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar tematik kelas 6 ya. Tema B atau tema 2 yaitu temanya adalah persatuan dalam perbedaan. Subtema 1 rukun dalam perbedaan. Kita masuk pada pembelajaran 1 halaman 2. Kita menggunakan buku penerbit Erlangga, kurikulum 2013 revisi ya anak-anak teacher. Kamu boleh sesuaikan bukunya yang ada di rumah ya. Buka halaman 2. Topik pembelajaran kita hari ini yaitu menggali informasi dari teks sejarah yang dibaca. Ya. Lalu yang berikutnya yang kedua, mendiskusikan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari serta menjelaskan ciri-ciri tumbuhan atau cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, teacher harapkan kamu memiliki sikap lebih peduli dan memiliki rasa ingin tahu. Siap untuk belajar ya anak-anak teacher ya? Kemerdekaan Indonesia, seperti yang kamu sudah pernah belajar, didapat dengan cara yang tidak mudah ya nak. Nah, puncak kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada halaman 3 kamu akan menemukan sebuah teks yang berjudul Peristiwa Rengas Dengklok dan Perumusan Teks Proklamasi. Nah, dari teks tersebut kita bisa menggali informasi dari teks sejarah yang telah kita baca. Apa itu informasi, teacher? Informasi adalah keseluruhan isi dari sebuah teks. Informasi apa saja yang kita temukan dari sebuah teks. Bagaimana cara menemukannya, teacher? Ya, dengan cara menjawab pertanyaan. Atau bisa juga dengan cara menyusun pertanyaan lalu kita jawab berdasarkan isi teks tersebut. Nah, itulah informasi dari teks. Nah, berdasarkan teks halaman 3 tadi, kamu bisa menggali informasinya dengan menjawab beberapa pertanyaan pada halaman 4. Yang pertama, apa peristiwa inti pada teks tersebut? Yang kedua, bagaimana cara golongan muda mendesak Soekarno-Hatta? Yang ketiga, mengapa golongan muda melarikan Soekarno-Hatta? Lalu yang keempat, kemanakah golongan muda membawa Soekarno-Hatta? Dan pertanyaan terakhir, sikap siapa saja yang terlibat dalam proses perumusan teks proklamasi? Nah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kamu akan memperoleh informasi dari teks tadi. Bisa paham anak-anak teacher ya? Nah, Indonesia telah mengalami masa pendudukan oleh berbagai negara kolonialis ya nak. Nah, perlu kamu ketahui ada beberapa bangsa atau negara yang pernah menduduki Indonesia seperti Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, dan hingga Jepang. Nah, pada hari ini kita mau mempelajari tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah beberapa gambar yang menunjukkan ketika kependudukan oleh berbagai negara kolonialis seperti Jepang tadi, kemudian ada Belanda, Inggris juga ya. Jadi selama masa kependudukan itu, bangsa Indonesia banyak diadu domba dan diperlakukan dengan tidak adil. Perjuangan bangsa Indonesia awalnya bersifat kedaerahan. Maksudnya bagaimana, teacher?
masing-masing daerah berjuang untuk daerahnya masing-masing. Karena memang Indonesia adalah negara kepulauan seperti yang sudah kamu ketahui ya. Tetapi lama-kelamaan timbul kesadaran dari berbagai tokoh pejuang sehingga membuat pergerakan secara nasional. Nah, teacher mau menunjukkan video yang menggambarkan peristiwa pertama proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan ya. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, video yang sudah kamu tonton tadi adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sangat memiliki makna bagi bangsa Indonesia. Apa-apa saja, yaitu yang pertama adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Nah, kamu tahu nak, gambar ini adalah bom yang meletus di Hiroshima dan Nagasaki, negara Jepang. Iya, bom ini adalah ledakan saat Perang Pasifik melawan sekutu. Jadi ini terjadi pada Perang Dunia Kedua ya. Sekutu itu adalah negara-negara yaitu Amerika Serikat, Britania Raya atau Inggris sekarang ya, Tiongkok atau Cina, juga Uni Soviet. Jadi pada saat terjadi Perang Dunia Kedua, Jepang kalah dan terjadi ledakan bom di Hiroshima pada tanggal 16 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, ini adalah puncak penyerangan sekutu kepada Jepang. Nah, sehingga akibatnya apa, teacher? Membuat pusat industri Jepang menjadi lumpuh. Dan akhirnya Jepang pun menyerah dan melepaskan negara-negara yang didudukinya di Asia, termasuk negara kita Indonesia. Seperti yang sudah pernah kamu pelajari, bahwa Jepang banyak menduduki negara-negara di Asia, bukan hanya Indonesia. Nah, jadi karena kondisi ini sangat cepat dimanfaatkan oleh para pejuang-pejuang untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, ini adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Yang berikutnya, makna yang kedua adalah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Nah, tadi kamu sudah membaca teks pada halaman 3 ya nak, peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi. Nah, berdasarkan teks tersebut tentu kamu sudah tahu apa dasar atau latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, pada saat itu para golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dicampuri oleh Jepang. Sementara itu, para golongan tua menganggap bahwa untuk Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah hanya bisa terjadi jika bekerja sama dengan Jepang. Sehingga terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Tetapi pada akhirnya semua sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah hasil usaha bangsa Indonesia sendiri, bukan hasil pemberian Jepang. Bisa paham ya anak-anak teacher ya? Nah, pada gambar ini menunjukkan ketika terjadi diskusi
yang dilakukan di Rengas Dengklok ketika Soekarno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Makna yang ketiga adalah menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Nah, kehidupan masyarakat yang sengsara selama penjajahan oleh berbagai negara kolonialis seperti yang sudah teacher jelaskan tadi di awal, membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Sehingga peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kamu masih ingat diadakan di mana? Betul sekali, yaitu tepat pada pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, kamu tahu siapa yang menjahit bendera Indonesia yang pertama merah putih? Ya, betul sekali anak-anak teacher, Ibu Fatmawati. Nah, kemudian siapa yang mengetik teks proklamasi? Betul sekali, Sayuti Melik. Nah, lalu kemudian siapakah yang menandatangani proklamasi tersebut, teks proklamasi tersebut? Ya, betul. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dengan menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, betul. Nah, sehingga peristiwa proklamasi kemerdekaan tersebut menjadi pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan. Makna yang keempat adalah mendapatkan pengakuan dari dunia luar. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, yang sebelumnya dijajah, diduduki beratus tahun oleh negara-negara kolonialis, telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai negara yang berdaulat. Jadi ini adalah sebagai pengakuan kepada dunia luar ya nak ya. Nah, keadaan ini juga diikuti dengan adanya pengakuan dari negara lain. Tahukah kamu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ada di halaman 5 kamu bisa baca, yaitu negara Mesir. Diikuti dengan negara-negara lainnya seperti Palestina. Nah, ini adalah beberapa gambar, 2 gambar yang menunjukkan pertemuan antara Insinyur Soekarno dan beberapa pemimpin negara lain sebagai pengakuan terhadap Indonesia telah merdeka. Makna yang terakhir adalah landasan untuk bersikap terhadap dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Artinya adalah Indonesia bisa bergabung dengan organisasi internasional, ya, bisa menentukan sikap, berhak dalam organisasi-organisasi negara di dunia. Contohnya apa? Organisasi yang diikuti oleh Indonesia atau sebagai anggota organisasi internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Indonesia adalah salah satu anggota dari PBB. Ada juga organisasi-organisasi lain seperti apa? Kita baru belajar pada tema sebelumnya. Ada yang masih ingat organisasi apa? Benar sekali, yaitu ASEAN. Meliputi negara-negara di Asia Tenggara. Jadi ini adalah landasan bersikap terhadap dunia.
Perjuangan para pahlawan terdahulu pada akhirnya telah membawa kita kepada kemerdekaan negara kita. Maka kita harus bersyukur atas jasa-jasa mereka. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang dalam bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dimaknai sebagai peristiwa bersejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan dari penjajah. Nah, kita yang masih hidup sampai sekarang menikmati hasil jerih payah mereka. Dan kamu sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kamu tekun belajar untuk mencapai cita-cita. Teacher mau kamu sambil mengikuti lagu ini dengan sungguh-sungguh sebagai rasa cinta tanah air kita terhadap negara kita. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, tentu masyarakat juga harus menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan yang baru. Tahukah kamu, Nak, bahwa tumbuhan juga melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya? Untuk apa? Agar bisa bertahan hidup. Nah, penyesuaian diri terhadap lingkungan disebut juga dengan adaptasi. Buka halaman 6 ya. Mari kita perhatikan terlebih dahulu jenis-jenis tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama adalah xerophyte. Xerophyte ini adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering dan panas. Yang kedua adalah hydrophyte. Tumbuhan yang hidup di air. Yang ketiga adalah hygrophyte. Tumbuhan yang mampu bertahan hidup di tempat yang lembab. Dan terakhir adalah halophyte. Tumbuhan yang mampu bertahan hidup di air asin. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana cara-cara tumbuhan tersebut menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang pertama, mari kita lihat ada tumbuhan kaktus. Iya, kaktus adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering dan panas. Berarti disebut tumbuhan xerophyte. Nah, ciri-cirinya bagaimana, teacher? Kaktus mempunyai akar serabut yang lebat serta panjang yang dapat masuk jauh ke dalam tanah. Gunanya untuk apa? Menyerap lebih banyak air. Air yang telah terisap oleh akar kemudian disimpan di dalam batang yang gemuk. Itu gunanya batang yang gemuk itu ya, untuk menyimpan persediaan air. Kemudian batang kaktus juga memiliki kulit yang tebal serta dilapisi zat lilin. Untuk apa gunanya zat lilin tersebut? Mencegah terjadinya penguapan. Nah, kemudian ciri lainnya juga duri-duri pada kaktus merupakan modifikasi daun untuk mengurangi penguapan ya. Yang berikutnya adalah eceng gondok. Eceng gondok merupakan tumbuhan air atau hydrophyte ya. Nah, bagaimana ciri khasnya? Eceng gondok melakukan penyesuaian pada batang, daun, pangkal daun, dan akarnya loh. Mari kita perhatikan gambar ini. Akarnya lebat untuk membantu menjaga keseimbangan saat mengapung. Sering kan melihat eceng gondok? Banyak sekali ya kita jumpai ya. Kemudian daunnya mengkilap dan berlapis lilin. Masih ingat tadi? Gunanya untuk apa? Ya,
agar tidak mudah membusuk di lingkungan air. Kemudian pangkal tangkai daunnya berongga untuk membantu mengapung di air. Bisa paham ya anak-anak teacher ya? Yang berikutnya adalah tumbuhan apa? Ya, teratai. Nah, teratai juga adalah tumbuhan air atau hidrofit ya. Biasa mengapung dan bunganya cantik. Nah, bagaimana ciri khasnya dan cara adaptasinya? Memiliki bentuk daun yang lebar dan tipis untuk mempermudah penguapan karena hidupnya di air. Ya. Nah, jadi tangkai daunnya tumbuh memanjang sehingga helai daunnya itu bisa selalu mengapung di atas permukaan air. Supaya apa? Untuk mempermudah proses fotosintesis. Nah, batang teratai memiliki rongga-rongga udara. Fungsinya membawa oksigen ke batang dan akar. Sehingga walaupun batang dan akar berada di dalam air, yang kita tahu akan kesulitan mendapatkan oksigen, tapi tetap bisa bernapas ya. Yang berikutnya adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau sangat banyak hidup di seputar pinggir pantai Batam ya. Nah, tinggalnya di daerah rawa atau tepi pantai. Dan lingkungannya memiliki kadar garam yang tinggi dan berlumpur ya nak. Sehingga untuk memperoleh oksigen, karena kita tahu di lingkungan yang berlumpur sangat miskin oksigen, sangat sedikit oksigen. Sehingga untuk memperoleh oksigen, tumbuhan bakau menumbuhkan akar napas yang berfungsi mengambil oksigen dari udara. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kantong semar. Ya, dia seperti kantong memanjang ya. Biasa tumbuh di rawa-rawa yang kandungan nitrogennya sangat sedikit. Nah, jadi nitrogen ini merupakan zat penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, ciri khasnya adalah tumbuhan ini mampu menangkap dan mencerna serangga. Jadi bisa dikatakan bahwa tumbuhan ini adalah tumbuhan pemangsa ya. Nah, bagaimana caranya melakukannya? Daun kantong semar termodifikasi menjadi seperti bentuk piala. Di dalamnya menghasilkan nektar. Nektar itu tahu ya, seperti madu atau serbuk sari untuk menarik serangga. Ketika serangga masuk ke dalam piala, dia akan terpeleset karena licin sehingga terjatuh ke dalam cairan di dalam piala. Nah, cairan inilah yang mampu mencerna dan melarutkan serangga dan dapat menyerap kandungan nitrogen dari si serangga tersebut. Ya, ini adalah tumbuhan Drosera ya. Tumbuhan Drosera ini menghasilkan nektar yang dapat menarik perhatian serangga. Nah, saat serangga hinggap, serangga tersebut akan terperangkap pada zat lengket yang dihasilkan si tumbuhan Drosera ini. Jadi ini juga disebut sebagai tumbuhan pemangsa ya. Nah, ini yang terakhir yang teacher sebutkan tadi, yaitu tumbuhan Venus atau Venus flytrap. Sebagai tumbuhan pemangsa juga, daunnya bisa menutup dan membuka untuk menangkap dan menyergap serangga. Ya, daun terbuka berengsel dan berbulu. Nah, ketika daun tersebut terbuka, menunggu serangga yang hinggap. Kedua bagian daun akan mengatup dengan cepat, sehingga serangga akan dicerna di dalam daun yang diserap untuk menyerap nitrogennya. Nah, jadi ini adalah beberapa cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya ya. Anak-anak teacher sudah bisa paham ya nak? Baca-baca buku kamu terus di pembelajaran 1. Harap ditandai atau digarisbawahi setiap bagian-bagian yang penting, oke?
Waktunya kuis. Dengarkan pertanyaannya baik-baik, singkat saja. Tulis ketik jawaban kamu pada kolom komentar di channel YouTube Teacher ya. Pastikan write your name and your class. Tuliskan nama dan kelas kamu ya. Siapakah tokoh yang menjahit bendera merah putih yang pertama? Ya, itu dia pertanyaannya. Ketik, tulis di kolom komentar ya anak-anak teacher ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Teacher harap kamu rajin membaca buku, latihan-latihan di rumah, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Tetap semangat. Terima kasih telah menonton. God bless you. Bye-bye.